Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semua. Pak Guru ingin bertanya, apa hari ini temanmu ada yang tidak berangkat? Semua. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelima subtema kisah keteladanan kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktu yang lalu, pertemuan yang lalu, minggu yang lalu adalah kita membahas tentang keteladanan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pada kisah keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Nabi ini disebut Khulafaur Rasyidin. Ya. Anak-anakku yang soleh-solehah, Pak Guru ucapkan terima kasih sebelum Pak Guru masuk ke kelas. Kalian sudah membaca surah pendek dan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan sikap religius dan rasa nasionalisme yang tinggi. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagai dari iman. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum pembelajaran dimulai, coba ketua kelas Mas Jafar untuk menyiapkan teman-teman ya berdoa bersama. Ayo Mas Jafar bikin. Doa pada bangun salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Alhamdulillah. Perhatikan ke depan anak-anakku semua. Ini adalah gambar dari sahabat Nabi ya, Khalifah Utsman bin Affan. Yang ini adalah gambar dari sahabat Nabi, yaitu yang terakhir, khalifah terakhir, Ali bin Abi Thalib. Beda ya. Nah, kedua khalifah ini memiliki sifat-sifat yang tersendiri ya, dan juga memiliki jasa atau keberhasilan sendiri-sendiri. Ya, bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Yang pertama yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan selama berapa tahun? 12 tahun. Ya, kalian sudah pelajari di buku paket sebelumnya. Nah, sekarang Pak Guru ulas pelajarannya. Beliau memimpin 12 tahun dari tahun 644 sampai dengan 652 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang yang Kaya dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar. Jadi beliau belum menjadi khalifah. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan berapa? 1000 onta. Coba bayangkan 1000 onta. Banyak apa sedikit? Banyak. 100 onta juga banyak. Ini 1000 coba. Untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Jadi peduli, dermawan, ingin memberi, ingin membantu, luar biasa. Ya, ini
Jadi kalau kita punya kelebihan uang makanan, ya maka kita bagikan kepada orang yang sedang menderita, terutama saudara kita. Ya, jadi orang yang suka memberi, suka membantu, pasti akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mama si Aan punya makanan di rumah, daripada mubazir nggak makan, ya maka kasihkanlah kepada orang yang sedang membutuhkan pakaian. Kayak kemarin ada korban bencana apa di Jawa Barat, Cianjur, ya Cianjur, kita sekolah disuruh membantu dengan apa? Mengumpulkan telur asin, ya kan? Nah, kemarin kan kita mengumpulkan telur asin untuk membantu korban bencana di Cianjur. Kemudian ada uang 2.000-an. Nah, itulah bentuk kita untuk meneladani kedermawanan. Jadi, Khalifah Utsman bin Affan. Lalu apa jasanya dari Khalifah Utsman bin Affan? Anak-anakku perhatikan semua. Jasanya beliau ini melakukan modifikasi, menyusun, membukukan kitab suci Al-Quran. Lihat gambar ini. Ini dulu Al-Quran seperti ini, tebal sekali karena dicatat, ditulis di selembaran kulit binatang, dedaunan. Nah, maka Al-Quran menjadi tebal. Coba kalau dibawa kemana-mana susah atau mudah? Susah. Dibaca pun susah. Maka dibukukanlah, disusun. Oh, ayat yang pertama dari surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat An-Nisa dan seterusnya sampai surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Ini disusun rapi, dikasih harokat, dikasih titik, ya, dikasih halaman untuk memudahkan supaya umat Islam mempelajari, membaca, menghafalnya. Nah, bagaimana caranya untuk menyusun atau membukukan kitab Al-Quran? Khalifah Utsman ini membentuk panitia yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Ketuanya yaitu Zaid bin Sabit. Kenapa sih Khalifah Utsman bin Affan membukukan Al-Quran? Padahal kan Nabi tidak boleh. Al-Quran itu dibukukan zaman Nabi tidak ada. Tidak boleh, tidak ada perintah. Karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Karena suku Arab ini banyak sekali. Contoh suku Jawa, ada Banyumas, ada Brebes yang rada kesunda-sundaan, Banyumas yang ngapak-ngapak, ada juga Solok yang Jawanya halus sekali. Ini berbeda membaca Al-Qurannya. Oleh karena itu diseragamkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Karena Nabi sudah wafat. Nah, Utsman mulai membentuk panitia, ketuanya Zaid bin Sabit, menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Diperbanyak sebanyak berapa? 4. Lalu kemudian mushaf itu dikirim ke beberapa tempat. Ya, yang pertama dikirim kemana? Ke Mekah. Lalu dikirim lagi kemana? Suriah. Dikirim lagi kemana? Basra atau Irak. Lalu dikirim lagi kemana? Kufah. Sehingga diseragamkan cara membaca Al-Quran umat Islam waktu itu seperti ini. Pak, Indonesia kan kurang dikirim, Pak. Lah, lambat laun Al-Quran itu kemudian akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia. Bahkan sekarang Al-Quran dilombakan, yaitu musabaqah tilawatil Quran, MTQ itu ya. Itu kan untuk apa? Perlombaan membaca Quran. Sampai di sini paham? Paham? Ya, sekarang adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya, perhatikan anak-anakku. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafaur rasyidin yang terakhir ya. Ali juga memajukan bidang ilmu bahasa
ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya. Jasa keberhasilan daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nomor satu bertanya apa? Coba. Ya bagus. Apa sifat yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompoknya Dimas. Coba apa Dimas? Apa saja jasa keberhasilan dari Khalifah Utsman bin Affan? Coba kalian diskusi dulu dengan teman-teman kamu, diskusi. Ya, pertanyaannya tadi apa dari kelompok-kelompok yang lain? Ya, itu nanti kalian diskusikan dengan teman. Jadi kalian sudah diskusi sudah? Kalau sudah, coba pertanyaannya dari kelompok satu. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Jafar, coba. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang pemberani. Betul? Bagus. Ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompoknya Mas Dimas tadi, jasa dari Khalifah Utsman bin Affan? Ya, Putri, ini kelompok 3. Utsman bin Affan melakukan kodifikasi menyusun pembentukan Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran selanjutnya merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah. Ya, bagaimana, betul? Nah, itulah jawabannya. Anakku yang soleh-solehah, tadi kita sudah berdiskusi bersama menjawab pertanyaan dari antar kelompok diskusi dengan benar semua. Nah, selanjutnya Pak Guru, coba kalian nanti kerjakan lembar kerja peserta didik LKPD ya, yang Pak Guru bagikan. Di rumah nanti dikerjakan ya. Nah, boleh kalian diskusi dengan teman-temanmu ya tentang tugas yang Pak Guru berikan. Nah, Pak Guru kemudian ingin memberikan kesimpulan. Coba mari kita simpulkan bareng-bareng ya pelajaran pada hari ini, bahwa Khalifah Ali Utsman bin Affan itu dikenal khalifah yang sangat dermawan. Berarti suka apa? Suka menolong, membantu ya. Beliau itu mengirim beberapa kontak yang dikirim. Nah, yang kedua jasanya dari Utsman bin Affan tadi mengkodifikasi, membukukan, menyusun apa? Al-Quran menjadi mushaf berapa disalin? 4 dikirim ke kota-kota Islam. Nah, selanjutnya merenovasi Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, tempat yang suci. Yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai khalifah yang terakhir, yaitu khalifah yang pemberani. Ali bin Abi Thalib. Beliau itu mendirikan madrasah, tempat apa? Tempat untuk anak-anak belajar, mengembangkan ilmu bahasa, mengembangkan pembangunan dan sebagainya. Nah, refleksinya mari kita teladani. Kita semangat dalam menuntut ilmu, peduli kepada sesama. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih. Kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalian teladani yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke? Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Partisipasinya, atas kerjasamanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Depan akan kita lanjutkan pada pembelajaran ke-6.
Terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.